kita mau bahas apa sekarang? Nah, sekarang ada request nih. Kemarin kan kita sempat bahas gaji. Ya. Oh iya, udah berapa episode ya? Udah beberapa episode kemarin. Iya, di Perpus. Jadi kita pengen bahas gaji lagi nih. Gaji jilid 2. Sebab waktu itu kan kita ngebahasnya mengenai pekerjaan ya, karir, gimana caranya dapat gaji yang lebih gede gitu. Betul. Tapi dulu lu ngomong gimana sih caranya ngatur gaji gitu. Nah, ngatur gaji itu gimana sih caranya gitu ya. Setiap bulan tuh gimana? Nah, menurut lu gimana, Van? Kalau lu ngatur gaji gimana, Van? Ya, maksudnya apa? Financial planning. Ya, betul. Financial planning. Syarat financial planning yang pertama adalah ada dulu finance-nya. Betul. Ada dulu duitnya gitu ya. Pengaturan keuangan tidak akan berjalan kalau uangnya tidak ada. Iya, gitu betul. Ya, karena yang mau diatur apaan. Tapi dari sekian banyak cara, gue pakai, ya dibilang gue pakai enggak. Tapi idenya lah yang gue tangkap. Ada gue pernah dengar di radio dulu, gue lupa radio apa tuh ya, Delta atau apa gitu. Dulu tuh ada advice-nya Pak Safir, Mas Safir. Iya, Senduk. itu Nah, tetangga. tetangga di sini rumahnya. Ya, di sini. Pak Itu Safir kalau nggak salah dulu Pak Safir Senduk itu yang dia bilang mengendalikan mengatur keuangan yang paling sederhana gitu. Dia menggunakan hitungan 10, 20, 30, 40. Karena 10, 20, 30, 40 itu adalah 100% kan. Jadi 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, dia bilang 10% buat aku lupa 10% itu buat apa ya. Pokoknya buat sosial kalau nggak salah. Terus 20% buat tabungan atau buat bayar hutang, atau 30% buat gue tuh betul 20 sama 30 tuh antara tabungan sama bayar hutang lah pokoknya. 40 buat dipakai, buat dihabisin. Dipakai buat kehidupan sehari-hari lah. Jadi 10% itu dana sosial. Dana sosial tuh jadi kalau lu mau ngasih saudara atau lu mau sedekah mau apa itu 10%, terus 20 sama 30 gue lupa mana yang tabungan, mana yang bayar hutang gitu. 20 sama 30. Habis itu 40%-nya lu habisin, ya udah pakai aja gitu se happy-happynya lu 40% itu. Dan menurut gue itu sederhana dan jalan ya antara sosial lu. Iya, ini random sih teman-teman. Kalau nggak Pak Safirnya kita ketok, siapa tahu dia ada di rumah suruh datang ke sini. Terus dia bilang bukan saya Mas. Salah. Ya, maaf. Kalau gitu maaf ya kalau bukan Mas Safir. Mas Safir, halo, nanti gue kirim ke Mas Safir video ini. Dia bilang gitu. Terus ya itu menurut gue siapapun yang menyampaikan ini menurut gue itu adalah yang paling sederhana dan yang sering gue ajarin ke mahasiswa-mahasiswa gue yang baru mau lulus. Jadi gue 10, 20, 30, 40 itu jumlah 100 ya? 100. Oh, iya. Kan 30, 40 kan, 60, 100. Nah jadi bahwa lu masih bisa 10% lu bisa sisihkan untuk keperluan sosial gitu kan. Terus 20, kalau nggak salah 20% itu investasi dan tabungan, 30% bayar utang. Kalau utang lu nggak punya utang gitu ya, cicilan atau apa, nah berarti yang 30 ini turun ke 20. Jadi 50% lu adalah untuk tabungan dan tabungan dan investasi gitu. Nah, jadi kan enak tuh teralokasikan dari awal. Nah, terus yang 40% ini ya udah habisin aja. Lo mau beli kamera baru selama masih masuk di 40%, beli. Lo mau ganti HP asal jangan nyicil, karena kalau nyicil lo masuknya ke hutang ke 30%. Gitu. Tapi kalau misalnya gue mau ganti HP, gue mau nyicil, cicilan gue masih masuk nih di alokasi 30%, cicil aja udah gitu kata gitu. Dan 40% habisin. Kalau yang 40% ini masih nyisa, jangan disisain, habisin aja. Masih nyisa buat satu trip ke Bogor, lo ke Bogor sana main gitu. Masih ada nyisa buat, ini 40% gue masih nyisa buat 2 kali nonton bioskop lagi, habisin nonton di sana gitu. Jadi hidup lu juga ada kegembiraannya lah. Jadi pengaturan gaji itu tidak harus menjadi beban gitu, bahwa memang ada kegembiraannya, ya lu kerja ya lu nikmatin 40% itu gitu. Betul. Ya, termasuk di dalamnya adalah bayar listrik, bayar air, bayar satpam segala macam itu ada di 40% gitu. Ya kan pakai AC enak. Nah, lu bayar lu lah. nikmatin juga gitu. Tapi itu tabungan lu terjamin karena lu ada aspek untuk tabungan dan investasi itu. Ya sebenarnya kan tabungan itu investasi yang paling sederhana ya gitu, tabungan sama urusan utang lu
Jadi kewajiban lu membayar sesuatu keluar itu juga udah tercover. Iya, gitu. betul. Dan jangan berhutang lebih dari alokasi 30% itu. Betul. Yang mana itu juga kan sering disebut orang kan, lu kalau ngutang jangan sampai lebih dari sepertiga dari gaji lu. Sepertiga kan 33,3, itu 30 lah. Gitu kan udah gampang. Menurut gue itu bagus, Har. Sederhana betul, gitu dan betul. mudah diingat gitu. Iya. Sederhana dan mudah diingat, betul. Lu mau pakai sistem apapun itu ya, lu mau pakai bagi-bagi rekening, lu mau pakai sistem amplop, begitu lu gajian ambil semua amplopin 10, 20, 30, Iya. bisa gitu. Kayaknya susah pakai amplop zaman sekarang. Kalau ada yang pakai ini harus pakai apa? Jenius. Ada yang pakai Genius, ada yang juga yang pakai e-money. Oh. Jadi langsung di tap segini. Oh iya, boleh Terus juga di ya. e-money-nya itu ada tulisannya uang jajan, atau di print. Itu kalau nggak salah Miun tuh yang bikin itu Iya. tuh, uang belanja. Oh, boleh juga ya pakai Udah ada e-money. tulisannya. Sebenarnya dengan cara begitu lebih gampang bagi-bagi ya kalau zaman sekarang ya. Kalau Iya. dari dulu kan harus cash gitu ya. Sekarang lebih gampang bagi-baginya ya. Jadi orang lebih bisa melakukan planning gitu. Iya. Bisa melakukan planning. Itu gue ajarin tuh yang 10, 20, 30, 40 itu gue ajarin kayak Semua jadi mahasiswa ya? Pas mahasiswa gue udah mau lulus gitu, biasanya sambil ngobrol gitu, gue suka bilang, lu nanti kerja dapat gaji, lu jangan lupa ini paling sederhana gini nih, 10, 20 gitu. Iya. So, iya pak gitu, nggak tahu dijalanin apa enggak. Tapi 10, 20, 30, 40 ya, itu menarik sih. Sebab gaji itu sebenarnya nggak tergantung besar dan kecil, tapi tergantung manage-nya. Iya. Ya, kalau kita di kantor gitu ya, terus kita terima berbagai macam karyawan dengan berbagai macam tipe, kan kalau di kantor gue tahu gajinya. Ada orang yang gajinya besar, dia tidak bisa manage, setiap bulan uang kurang terus gitu ya. Ada gajinya sebenarnya nggak besar, kecil sebetulnya, tapi setiap bulan dia nanti tahun depan naik, kehidupannya naik, beli motor, beli apa gitu loh. Itu teman-teman, itu nggak tergantung besarnya uang, bener. Tergantung lu bisa manage apa enggak gitu ya. Itu memang kenyataan gitu ya. Setelah kita buka data, kita lihat itu memang kenyataan. Dan kalau gue tuh yang pengen gue share sama teman-teman ya, pas pertama-tama kerja baru lulus gitu ya. Artinya kalau buat gue finansial tuh ada dua, sebelum atau sudah menikah. Karena kalau sudah menikah beda lagi tuh hitungannya ya. Tapi kalau sebelum menikah baru pertama kerja kan pasti mikirin investasi gitu kan, persiapan kalau nanti punya keluarga gitu. Nah, gue itu dulu akad paling cepet, Van. Akad. Gue begitu lulus nggak lama kemudian langsung akad gitu. Teman-teman gue akad, gue akad juga. Cuman gue akad kredit. Yang lain akad nikah. Lu beli ruko Gue baru tahu bahwa yang namanya kredit kok akad. Iya, namanya akad juga, Pak. Katanya, oh ya udah. Datenglah kutuk gitu gue. Dan waktu itu gue beli. Nah, kalau teman-teman mau investasi ya, begitu lulus, saran gue begitu punya gaji, lock dulu properti. Karena jangan berpikir bahwa oh nanti gue mau nabung dulu, duit lu nggak bakal pernah cukup. Sampai setua gini aja, misalnya gue gitu ya, beli rumah tuh masih pakai iman, Van. Nggak ada duit di bank segitu mah gitu. Tapi kalau banknya mau pinjemin ya dapet gitu ya. Jadi dengan keyakinan gitu, belinya teh gitu. Semua juga dan sama. Kadang-kadang yang dibeli juga berdasarkan iman aja, gambarnya ini lahannya masih kosong. Iya betul, lahannya masih kosong tuh ya berdasarkan iman aja gitu ya. Kalau yang beli 10 miliar, dia juga nggak ada 10 miliar di bank ya. Besok saya transfer pas 10 miliar, nggak bisa. Dia pasti ada skemanya gitu ya. Jadi jangan menunggu sampai uangnya cukup. Iya. Tembak aja dulu gitu. Property. Cuman yang dicari adalah value-nya. Gitu, itu yang perlu diperhatiin tuh. Jangan bagus brosurnya. Iya. Karena brosur tuh pasti bagus. Namanya juga brosur kan. Yang kedua, jangan sampai value-nya, karena kan kalau lu baru lulus sekarang, lu akan menikah misalnya kapan? 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi. Jadi lu harus pastikan 6 tahun lagi value naik. Jangan 6 tahun lagi value-nya turun gitu. Kalau beli mobil, gue beli mobil untuk persiapan menikah 5 tahun lagi, boleh dijual, mobilnya pasti harganya turun dari 400 juta tinggal 200 juta gitu kan. Nah, lebih baik lu beli rumah atau beli properti yang 5 tahun kemudian harganya naik. Dan itu yang menjawab pertanyaan kenapa dulu waktu gua ngobrol sama Harnes, terus gue tanya, Har, ini ada pertanyaan banyak nih ya dari anak-anak muda gitu. Mending beli mobil dulu atau beli rumah dulu? Istilahnya mereka kadang-kadang, apa gue beli kebo dulu apa gue beli kandangnya dulu kan gitu. Karena selalu bilang beli ruko. Iya, beli ruko. Jangan rumah.
Ruko. Mending beli mobil dulu apa beli rumah dulu? Beli ruko dulu Beli kan. ruko dulu. Sebab simpelnya gini teman-teman, ruko itu selalu jumlahnya lebih sedikit dari rumah. Oke, iya. Jadi otomatis value-nya lebih bertahan dari rumah gitu loh. Oke. Dan ruko itu kan, gue tuh sebetulnya beli ruko itu berdasarkan ketakutan, Van. Kalau kena PHK bagaimana? Kalau kerja kan. Jadi minimum kalau gue kena PHK, gue punya ruko yang punya sendiri, gue tinggal beli beras 20 kilo, gue jajar aja di depannya, terus gue tinggal di atas gitu loh. Kan nggak ada biaya, ya kan? Kalau berasnya orang lewat, ada yang ngambil berasnya, ya bayar, ya udah. Jadi itu sebetulnya survival si ruko itu. Gitu. Sebetulnya si ruko itu survival. Nah, jadi yang pertama itu properti dulu menurut gue sih, Van. Gitu. Kalau mobil gini, ada belakangan ini kan gue hobi jam nih, jadi dengerin YouTube jam tangan gitu ya. Tipsnya menarik tuh. Kalau harga secondnya murah, beli second. Kalau harga secondnya mahal, barunya murah, beli baru. Dia bilang gitu. Nah, itu terapkan pada mobil. Terapkan saja pada mobil gitu. Kalau secondnya murah, ya beli second. Toh orang nggak nanya ini second apa baru, enggak. Begitu ada di tangan atau kita setirin gitu kan dia nggak nanya bekas apa baru gitu. Atau plat nomornya sama polisi diganti, Pak, kalau bekas plat depannya BC gitu. Kalau yang baru B gitu kan, enggak juga. Kan orang nggak tahu. Beli ya, yang penting gayanya sama kan gitu. Tapi kalau yang barunya lebih murah, ya beli baru. Iya. Gitu. Berarti kan harganya, value-nya akan naik. Value-nya akan naik, betul. Harganya akan, ya jadi itu kan suka ada yang bilang, oh beli ini investasi. Enggak, investasi itu akan terjadi kalau pas beneran udah lu jual. Betul. Kalau belum mah itu jadi beban lu aja. Gitu. Betul, jadi beban aja gitu. Iya. Jadi itu penting teman-teman, karena apa ya, properti yang gua punya sekarang, itu adalah hasil menjual yang pertama dulu. Yang ruko itu. Dan kalau gua nggak kebeli waktu dijual, ruko itu dijual, gua berpikir bahwa kalaupun gua rajin ya, nggak pernah kemana-mana, Sabtu Minggu di rumah, jadi yang 40% tuh gua tabung semua, nggak dapet juga nilai segitu. Sebab kenaikan harganya kan lumayan tuh, 3-4 kali lipat. Jadi nggak bakal mungkin gua dapet uang segitu dengan menabung gitu. Itu yang gue pengen teman-teman tahu dulu, beli dulu, sikat dulu, ambil dulu gitu. Abis itu ya baru itu juga yang menjelaskan kenapa banyak ruko kosong ya. Karena beli aja dulu. Betul, beli aja dulu. Akhirnya nggak dipakai gitu. Kalau mau dipakai ya bisa juga kan. Tapi beli dulu karena it's a good investment ruko itu. Dan udah ada izin usaha gitu ya. Udah ada izin usaha. Ruko tapi itu, ya nggak tergantung lah. Misalnya kalau teman-teman yang nggak ada ruko di tempatnya, beli tanah misalnya. Karena tanah itu maintenance-nya nggak ada, zero. Kalau rumah itu harus di-maintain. Kalau nggak nanti rusak. Ya betul. Tapi kalau beli tanah, misalnya di kampung beli tanah sekian hektar, oh ya bagus, beli aja. Nanti kan harganya naik, gitu. Paling nggak turun lah, gitu ya. Jadi waktu kamu mau beli properti di tempat lain, tanah itu naik, bisa dilepas, gitu. Ya, itu menjelaskan kenapa banyak ruko banyak yang kosong, dan ruko itu banyak sekarang. Sampai kalau gue bilang, bisnis suka ada kan gitu, rumah khas Jogja adalah joglo gitu, rumah khas Padang rumah gadang, rumah khas Tangsel ruko. Ruko ya betul. Rumah adat. Ya, rumah adat Tangsel. Gitu. Rumah adat Tangsel. Ruko 2 lantai. Tapi kalau kalian ngelihat ke wilayah Pasar Lama Tangerang, memang di Tangerang itu rumah adatnya memang ruko 2 lantai dari dulu itu. Itu budaya. Betul. Rumah adat Tangsel itu, rumah adat Tangerang dan sekitarnya. Iya, rumah adat Tangerang betul. Iya, dan apalagi tipsnya, Van? Apa ya? Ya menurut gue itu tadi ya, satu hal penting dari yang 10, 20, 30, 40 yang gue lihat. Kenapa itu nanjep di gue gitu ya? Satu, sederhana hitungannya, nggak ribet-ribet banget gitu. Terus yang kedua, di situ ada faktor menikmati gitu. Oh iya, itu juga ada penting faktor teman-teman menikmati. ya. Jadi kayak, ya lu kerja itu satu, ya lu menikmati kerjaannya pasti dong, betul. Gitu kan. Langsung ada yang bilang, gue kerja terus gue menikmati hidup. Enggak, lu pas kerja lu nikmatin aja, kenapa enggak gitu. Hidup lu juga, kenapa nggak lu nikmatin aja kerjaannya. Tapi kan kemudian lu dapat uang dari situ, nah uang itu juga ya lu nikmati juga gitu. Dan di situ yang gue seneng itu di situ gitu. Jadi dari 10, 20, 30, 40 itu ada faktor
bahwa lo harus menikmati. Karena Iya. kadang-kadang kalau kita bicaranya mulai dari apa ya, financial goal, wah nanti kalau tua pensiun kita punya uang segini, bisa gini, bisa gitu, bisa gini. Baru kemarin gue ngobrol sama temen dosen gue, belum terlalu senior juga sebenarnya. Terus dia bilang, dulu gue ngumpulin duit karena ini segala macam biar nanti kalau gue udah tua gue bisa ini, gue bisa itu. Nggak, yang gue lupa adalah pada saat lu muda lu punya tenaga, lu punya waktu, lu gak punya duit. Begitu lu udah tua lu punya duit tapi tenaga sama waktu lu udah nggak ada. Iya, Jadi dan- udah nikmatin sambil jalan aja lah Iya, dia gitu. kalau masa tua tuh gini lah, teman-teman yang nonton ya. Kalau mau tuanya enak, mudanya kerja keras. Itu aja. Ya. Kalau mudanya santai-santai, tuanya susah. Bukan tergantung duit juga sih. Iya. Kalau Nah, teman-teman itu- mau tuanya enak, ya udah. Waktu muda kerja keras Nah gitu. itu hal poinnya. Jadi lu pada saat tua lu enak itu, lu kan mudanya kerja keras. Nah, orang tuh sering lupa bahwa kemudian seolah-olah senang dan kerja keras itu sesuatu yang terpisah. Kalau lu Oh, kerja iya. keras sekarang, lu senangnya entar. Enggak, ya. Jangan gitu katanya. Jadi ya udah lu kerja keras, lu bisa having fun, senang, lakukan. Tapi tetap kerja keras sampai nanti tuanya waktu lu udah nggak bisa kerja keras lagi, lu bagian senangnya masih bisa Iya, dapet betul, gitu. betul. Tapi ya jangan sampai misalnya lu mengerjakan sesuatu dengan luar biasa sampai akhirnya entar aja gitu. Mau jalan-jalan kayak ini entar aja, mau entar aja. Iya. Ya itu gue bilang begitu nanti lu tua, lu uangnya ada, tenaga sama waktu lu yang nggak ada. Betul. Lu jalan dikit capek, Iya. kan kemana-mana dikit susah Iya. gitu. Jadi ya itu yang gue suka dari model itu adalah bahwa apapun model financial planning atau manajemen gaji yang lu pakai, unsur menikmati kerjaan lu itu Itu harus ada. harus betul. ada. Nah, gitu. itu. Keluar lagi nih itu. Kita bisa tanya sama Pak Safir beneran gitu. Ini gue ngarang apa enggak nih? Gitu. Mereka bilang, nggak gitu mas. Salah gue. Kurang 10% gitu ya kayak. Oke, jadi teman-teman punya pengalaman apa soal gajinya? Iya. Misalnya, Atau aduh kurang punya cara terus, khusus kita gitu. punya cara khusus, pakai apa, e-money atau pakai Iya. apa ya? Bisa di-share di komen di bawah. Karena sebetulnya kita berdua kalau kita bicara tentang manajemen gaji atau manajemen keuangan, kita selalu masih kalah dengan teman-teman kita yang di Jogja ya, karena di sana angka gajinya juga tidak terlalu tinggi, Iya, tapi betul. survive, Iya. selalu survive. Kita perlu belajar gimana cara manage-nya gitu dari teman-teman di UMR Jogja ya terutama itu survive loh mereka. Ya iya survive lah orang 6.000 nasi gudeg ceker dapat Pak. Nah, ini Kalau di ya, sini nih di Gading sini Serpong pengeluaran- 6.000, parkirnya aja 4.000. Kalau mau beli restoran Padang mesti pakai di pinggir jalan manjat pagar ya baru bisa. Itu mah Tapi share lah teman-teman itu panjang ceritanya Pak. Nanti kita bahas berikutnya karena itu panjang itu. Tapi share lah, aja teman-teman. ya. Teman-teman share lah. Share Gimana? teman-teman gimana caranya di luar kota misalnya ya, apakah itu survivalnya caranya gimana ya. Nah, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Jangan lupa klik like and subscribe dan juga nyalakan notifikasi. Kasih tahu teman-teman yang lain bilang Iya, ada Random gitu. Jumat gitu. Kalau pas lagi ngopi katanya ada temen yang paling enak dengerin Random Jumat lagi ngopi, Pak. Nah, yuk itu. silakan ya. Saya Harnas. Saya Irfan Kategoria, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.